Ya, berlaku universal nggak ini The Feedback Fight ini atau cuma berlaku sama timnya Foxy aja? Universal harusnya. Kan sebelum tarung Usopp, Nami, Robin kan udah tahu tentang Devi Big Fight. Ini misteri One Piece yang belum pada jawabannya. Harusnya kan di CS. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Yo, dan di sini ada saya Hans. Ya, dan ini adalah episode terbaru dari J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan yang sangat jauh ini. Kita memasuki babak baru, yaitu Arc Long Ring Long Land. Dan kemarin di arc yang non canon, kemarin kan kamu ada bahas apa? Animenya ya, filler anime di G8. Yes, solo itu. Gara-gara kamu positif, hidup positif. Positif. Ya. Tapi sekarang saya udah kembali lagi di J-Pop. Kita kembali ke arc canon-nya. Yes. Ini berdasarkan manga ya. Ya. Jadi ini kayak arc pembuka untuk saga Water Seven nanti ya. Ya. Ini aku bacain dulu chapternya. Jadi untuk chapter Long Ring Long Land ini chapternya 303 sampai 321. Sedangkan untuk episodenya 207 sampai 219. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan J-Pop kali ini di arc Long Ring Long Land. Nah, jadi ini diawali dari kelanjutan mereka terjun ya. Terjun dari Skypiea sampai di laut. Nah, terus ada Meanwhile di Pulau Jaya. Nah, itu. Kisahkan ternyata Bellamy ini anak buahnya ini Doflamingo. Ya. Dan di sana dia dihajar oleh Doflamingo karena tidak ekspektasi menggunakan kekuatan yang masih misteri. Ya, dan ini waktu ini kita nggak menyangka Doflamingo ini, keren ini, siapa ini orang ini? Sampai diterbaru, spoiler, oke, never mind. Paham tau maksudku. Ini kayak sudah dibumbu-bumbui dari awal ini, dari sangat jauh ya persiapannya. Ya. Terus sementara itu kru topi jerami sudah sampai di laut. Terus mereka sempat ngebahas emas-emas yang mereka dapatkan dari Skypiea itu mau dibawa kemana nih? Nah itu untuk memperbaiki Going Merry. Ya, karena kondisi Going Merry ketahui dari itu udah hancur babak belur ya. Ya udah lumayan parah lah. Dan ini sebenarnya bagian yang mereka diskusi ini diselipin di ini cuy. Di arc G8 itu sempat ada pembahasan ini. Terus aku cek chapternya, ternyata chapter perantara dari Skypiea ke Long Ring Long Land itu beberapa dipotong-potong dimasukkan beberapa ke G8. Ngerti nggak maksudku? Jadi beberapa adegan yang dimasukkan di. Ya, jadi seakan-akan buat apa ya, supaya lebih smooth mungkin transisinya gitu. Oke. Terus setelah itu ditis ini Admiral Aokiji sedang bersepeda. Nah ini sedang nanti bersepeda di laut. Yes, ini nanti di akhir arc ini akan kita bahas ini. Ini ditis awalnya. Terus habis itu mereka mulai berlayar kan menuju ke pulau berikutnya yang masih belum tahu nih pulau apa. Nah di tengah jalan itu mereka ketemu ini gelombang ombak dari Sea Monkey kalau nggak salah ya namanya. Iya, Sea Monkey. Nah itu kan ombak besar, mereka kabur. Sementara itu ada kapal juga, kapal lain. Yang ternyata kapal itu nggak ada benderanya, terus awak kapalnya kayak berantakan, nggak ada yang ngatur gitu. Iya. Jadi tidak selamat dari ombak tadi. Iya.
Dan itu kayak tease buat ini. Ada apa sih sebenarnya nanti? Nanti itu ada. Berikutnya mereka pun sampai di sebuah pulau yang yaitu Pulau Long Ring Longland. Yang saat itu belum tahu. Cuma ini lumayan khas Oda gitu. Kayak apa? Lelucon Pulau-pulau aneh. aneh. Iya, keanehan-keanehan. Ada binatang tinggi, ada Macan atau harimau bermuka lebar. iya. Itu lucu sih. Kan ada anjing badannya panjang. Terus ada beruang tinggi. Terus kenapa harimau itu mukanya panjang ke samping? Aneh. Dan ini muncul lagi seorang legenda. Legenda di dunia One Paman-paman Piece. keren. Salah satu kandidat paman-paman terkeren yaitu Tonjit. Yang sudah 10 tahun di atas Enggrang. Legend has fallen. Nah, itu. Diselamatkan oleh Luffy karena dipikir itu bambu hidup. Ternyata Tonjit yang menaiki Enggrang selama 10 tahun. Sampai tinggi. Karena Heeh. enggalnya tumbuh terus. Selama dinaik itu enggalnya tumbuh. Ya ini One Piece banget lah. Kayak apa ya? Keanehan-keanehan gitu. Dan di situ dia juga ada pertemuan singkat. Si Tonjit ini cerita tentang kebiasaan di pulau itu. Ternyata pulau itu yang mereka hinggap itu bukan satu pulau aja, tapi kayak ring gitu. Iya, iya. Jadi dia kayak berbukit-bukit, jadi kayak apa ya? Dibilang kayak mahkota gitu, bulat. Jadi setiap Tiap- tahun ya kayaknya itu Tiap 3 tahun kalau nggak salah. airnya akan surut, jadi mereka bisa pindah dari satu pulau ke pulau lain. Yes. Dan si Tonjit ini dia tertinggal beberapa periode gitu, karena 10 dia tahun. nyantol tadi bisa ikut. Ya. Terus kan ada kudanya juga sih. Apa? Kuda tinggi itu. Sherry. Itu lucu juga. Tiba-tiba tertembak. Dar. Ini cukup shock sih waktu baca. Tiba-tiba tertembak si Sherry. Ternyata sudah datang bajak laut Foxy. Ya, dan di situ, oh ya waktu itu si kru Mugiwara ini terpecah dua ya. Jadi ada beberapa kru yang masih kapal. Iya, Jadi iya. yang darat itu si V, Usopp, Chopper. oh ya Chopper. Yang di kapal itu sementara itu kan ada Zoro, Sanji, Robin, Nami. Nah itu mereka udah didatengin kapal itu. Kapal Foxy yang jauh lebih Ya, besar kapalnya dari Foxy. Going Merry. Nah itu mereka sempat Tepung. ngomong apa? Membahas itu, Devi Backfight. Nah terus Di sini kita mengenal yang namanya Devi Backfight. Foxy sebagai kapten, dia menantang Luffy pertarungan Devi. iya kan Nami sama siapa teman-temannya itu sudah bersikeras menolak toh. Tapi keputusan ada di tangan kapten. Dan saat Ya, itu di tangan kapten. Luffy yang langsung ketemu Foxy tersulut karena Foxy menembak si kuda itu. Nah marah Luffy. Akhirnya, ayo kita duel. Oh, gitulah pokoknya. Dan itu ternyata baru kita ngerti yang Dan itu Usopp udah menghalang-halangi. iya iya. Luffy, kamu nggak tahu apa itu Devi Backfight kayak gitu. Tapi ya namanya Luffy diterima. Ada tembakan ke langit, itu berarti tandanya pertarungan sudah disetujui dan Itu juga dijelaskan ini. Apa? Konsep dari Devi Backfight itu kalau yang kalah bakal memberikan ngasih ini, pertukaran kru gitu ya. Itu konsep yang unik sih menurutku. Jadi tiap arc di One Piece itu ada kayak sesuatu yang beda gitu loh. Kalau mungkin sebelumnya ada survival game, terus ini ada ini Devi Backfight. Jadi seru gitu. Nah, terus itu juga menjelaskan kenapa kapal yang pas mereka temui di itu di tengah laut yang berantakan. Nah, itu ternyata itu habis kalah Devi Backfight oh ya, dan kapten. kaptennya ikut ke kapalnya Foxy. Iya, ada kaptennya, navigatornya sama banyak pokoknya beberapa orang gitu. Sempat diceritakan juga. Dan mulailah Devi Backfight. Nah, ini benar-benar ini, Cak. Kayak out of nowhere tahu-tahu bikin basar. Karnival. Ada Iya. kayak bahasa
Ya itu, kocak sih. Kayak permainan ini. Jadi Devil Bad Fight yang di Luffy lawan Foxy ini dibagi 3 grup, 3 ronde juga ya. Iya, ada 3 babak. Mereka bagi grup, ada Luffy itu terakhir. Kayak balapan gitu. Yes. Anggotanya Usopp, Robin, Nami. Kemudian babak keduanya Zoro, Sanji, Chopper, terakhir Luffy. Iya, dan ini sebelum kita mulai permainannya, ini banyak adegan kocak juga sih. Yang aku paling ingat si Tonjit, coy. Kan habis Sherry tertembak, festival. Terus dia belanja, beli permen atau beli apa. Ngasih kotak. Iya. Tersempat itu juga. Mereka Luffy sama Usopp beli ini, badge limited edition, edisi Foxy. Oh iya. Kayak menikmati lah, kayak mainan fun. Yes. Oke, langsung kita mulai babak pertama. Ya. Ya, jadi babak pertama itu Donut Race, itu adalah balapan kapal. Jadi rutenya mengelilingi pulau Longring Longland, tapi yang satu titik itu aja ya. Jadi nggak semua 10, tapi satu. Dan ini ada sedikit perbedaan sih yang sempat aku lihat. Kemarin tuh aku sempat lihat cuplikan di animenya. Ternyata yang di anime itu semua ikut, cuy. Jadi nggak cuma bertiga Usopp, Nami, Robin, tapi yang lain juga ada. Komplit. Iya, ada kapalnya sendiri-sendiri. Jadi ada 3 kapal gitu kalau nggak salah. Yang dari Foxy juga ada banyak. Nggak cuma Porche itu. Ada kapal-kapal beberapa gitu. Mungkin sengaja dipanjangin. Ngerti nggak maksud? Itu biasalah, ada perbedaan dari... Ya. Tapi ini kita ambil dari yang manganya ya. Karena kita baca manga. Nah, mungkin kalau ada pendengar yang nonton anime kok beda. Nah, ini. Oke, jadi Donut Race ini mengelilingi pulau itu. Mereka harus bikin kapal ya. Usopp, Robin, Nami ini bikin kapal dari gentong dan jadilah namanya Tiger something gitulah dibuat. Sementara musuhnya Porche, manusia ikan sama hiu. Nama kapalnya lupa apa sih. Tapi itu bertiga. Loh, kok ikan curang? Oh, tidak ada peraturannya. Harus manusia. Saat dimulai itu langsung kayak kelihatan ini ya. Aroma-aroma lisiknya si Foxy. Oh iya, jadi krunya Foxy yang nonton dari pulau itu, Usopp kan ngomong. Ikut menembaki. Pokoknya begitu start kita langsung cepat. Menjauhi pulau, jangan dekat-dekat pulau. Ya. Loh, kenapa kita harus menjauh? Kan kita mepet aja biar cepat. Ternyata start ditembaki. Devil Bad Fight. Oh. Ya. Jadi nggak cuma bantuan dari krunya yang di darat, tapi sendiri ada plan lain juga ya. Ya. Ya, dan sementara itu di pertandingannya ya tentu saja si kru Foxy pertama-tama lebih unggul ya, karena dia kan ada ikan, ada manusia ikan yang bisa berenang, menarik cepat. Ya, tapi Usopp dengan senjata rahasianya cuy, dari Pulau Langit. Impact, nah bisa menyusul lah. Ya. Dan ini sebenarnya Impact ini di yang kemarin G8 udah pernah dipakai buat Going Merry bahkan. Ini mungkin terinspirasi fillernya dari ini. Jadi dibuat itu. Sampai di cukup jauh dan ini mulai tipuan Foxy. Ya. Apa ya? Aku lupa ingat. Pokoknya ada yang dia si Foxy itu pakai ini apa? Finish palsu. Tanda panah dulu. Oh iya, panah ke kanan. Iya itu. Tanda panah ke kanan, terus gol palsu, finish palsu. Palsu sih pura-pura jadi nenek pertolongan. Iya. Tapi akhirnya ini tetap tidak terkalahkan. Kru topi jerami berhasil hampir mencapai garis finish, tiba-tiba Noro Beam. Dan ini pertama kali kan ini kita masih belum tahu ya. Nah itu, Noro Beam ternyata adalah sebuah buah setan yang dimana penggunanya dapat mengeluarkan sinar Noro, dan sinar itu dapat memberi efek ini ya, memperlambat. Kayak slow motion, gitu-gitulah. Nah, dan ini
masuk buat setan yang atau aneh gitu ya. Aneh, nggak aneh sih. Ini termasuk cukup wajar menurutku. Termasuk normal lah daripada baku-baku siapa Wapol itu lebih aneh, Cak. Tapi sejenis dengan Wapol itu sih. Kalau aku melihat yang Kalau yang lebih bisa diterima. Kalau aku melihat yang sejenisnya sama Wapol itu karakternya, cuy. Karakter Foxy ini. Bukan buahnya. Iya, agak. Karakternya kayak brengsek-brengsek gimana gitu. Nyebelin. Iya ya, ada aura-aura. Ya. Nah, terus Donut Race itu kan ternyata kalah gara-gara Noro Beam itu. Oh ya. Dan ternyata tiap ronde itu langsung diputuskan ada karakter yang kru yang Diambil. Ya. Dan ternyata setelah Nami GR, wah jangan-jangan aku yang paling cantik. Terus Usop, wah jangan-jangan aku juga kalau nggak salah gitu-gitu. Ternyata Chopper. Makhluk paling imut di grup Topi Jerami. dan waktu perpindahan itu juga kesan sama si Zoro ini ya. Kayak apa ya? Waktu itu kan si Chopper, aku tidak mau pindah, aku kalian. Oh ya, mewek-mewek. Terus Zoro bilang, jangan karena kalian pergi kan itu sendiri. Iya, ya. Kalau Zoro sudah bersabda di situ. Serious shit. Dan akhirnya ronde 2 dimulai dengan Zoro dan Sanji karena Chopper ini ya, peraturannya kalau sudah direkrut, dipindah tim, tidak bisa ikut bermain. Gak bisa main. Tentu saja ini pertandingan sedikit tidak imbang karena 2 melawan 3. Dan 3 orang ini ukurannya jauh lebih besar dari Zoro dan Sanji. Ada Hamburg, Jadi terus yang saat Hamburg itu udah sedikit lebih besar ya. Iya lah, udah lumayan besar Hamburg. Yang kedua ada lebih besar lagi. Iya, siapa itu? Dan yang terakhir raksasa, manusia ikan raksasa. Yes. Ini satu spesies. Itu mantap sih. Unik ya. Kayak ada raksasa, manusia ikan lagi. Iya, this is like kayak Woiki yang kita tunggu-tunggu cuy. Babak utama Zoro Sanji lawan monster-monster. Dan yang lucu ini cuy, rebutan mereka kan nggak mau jadi bola, kamu jadi bola. Sama Nami, yaudah kamu ganteng kok pakai itu. Oke, Sanji. Oke, aku jadi bola. Dan ini mantap sih pertarungannya, kayak aku baca itu kayak merasa bam 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 gitu, kayak kombo-kombonya itu pas gitu. Ini cukup seru nih, seperti yang pertama. Walaupun ada humornya juga ya. Wasitnya itu Iya. katanya kan nggak boleh pakai senjata, tapi punya Foxy ngeluarin. Wasit ampas gitu. Kayak apa? Stretching. Tapi ini pertandingan cukup oke sih. Iya, aku merasa baca itu kayak wow mantap, bam 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 gitu, kayak bertubi-tubi gitu loh serangannya. Zoro, Sanji, monster-monsternya juga mantap gitu. Seru. Apalagi kayak apa ya? Ini pertama kalinya tim up Zoro sama Sanji kayak. Iya, yang sulit akur. Di mana mereka berdua juga nggak akur tapi akhirnya bisa ini bekerja sama, dan itu cukup keren sih. Pas mereka kan terkapar di lantai, terus Zoro, hei bantu aku selama 10 detik. Sanji, sepertinya itu sudah cukup. Nah itu mantap. Bahkan Zoro tanpa pedang bisa mengeluarkan Tatsumaki, cuy. Oh iya. Keren juga. Iya, karena waktu itu kan peraturannya tidak boleh pakai senjata. Iya. Ampas sih emang itu siapa? Wasit. Ampas tapi kocak juga. Iya, dan aku suka itu. Adegan Nami nyuri kartu itu loh. Itu kayak wow, tidak terpikirkan sebelumnya. Oh iya. Akhirnya ini keluar lagi ya kalian. Iya, kalian mencuri dipakai lagi. Seperti babak pertama setelah langsung ya ada. Jadi selain memilih tukar kru itu bisa juga ngambil
dari bendera sama kru udah. Nah itu, mereka kan kepikiran buat kalau kita pilih Foxy, berarti nanti babak 3 kita nggak perlu main lagi. Ya, otomatis menang. Yes, dan itu langsung diteriaki pengecut sama lawan. Ya, Tapi terus terus akhirnya mereka sempat ngomong, ya ini tapi kan kita nggak perlu. terjadi lagi. Kembalikan lagi apa? Kita nggak perlu Foxy. Emang kita mau Foxy ada di kru kita? Nggak mau. Terus akhirnya ada pemilihan lagi. Ini kembalikan juga. Kru Foxy juga ada yang derdek. Ada Okama. Wah, jangan-jangan Eke. Takut. Takut. Terus ini juga menunjukkan ini, coy. Foxy itu orangnya insecure. Merasa nggak? Oh ya, gampang tersinggung. Iya, kayak gampang dikatain dikit, aduh aku tidak berharga gitu. Insecure before it was cool. Oke, jadi di ronde kedua ini ya dipilih kembali si Chopper, jadi akhirnya Chopper kembali lagi di kru topi jerami. Lanjut. Tentu saja babak ketiga yaitu pertandingan final kapten melawan kapten. Diundi tempatnya kan tempat pertarungannya diundi pakai meriam diputer ceklek berhenti meriam langsung di kapal kayak sudah pas di kapalnya kayak sudah dipersiapkan. Dan sebelum ronde 3 mulai ini sempat ini lagi ada kayak gitu bukan pesta bahkan si timnya Mugiwara masih sempat beli snack beli popcorn beli ini. Iya, kayak nonton pertandingan. Kayak nonton bola gitu. Yeah. Dan ini mantap cuy. Ini salah satu form Luffy terbaik sih menurutku. Yang kita lupa. Kalau Luffy pernah ada di form ini. Mantap ya. Afro kostum, Luffy. Ya, yes. Menurutku keren loh. Setelah dibaca ulang. Salah satu pesona dari arc ini ya Afro Luffy ini. Kayak mantap gitu. Dan itu usulan dari Usopp ya. Karena Usopp dia ikut sebagai asisten. Manager asisten penata busana. Iya itu agak nggak penting sih. Tapi menambah kekocakan dan kemeriahan. Ya. Dan di pertarungan ini aku baru ngerasa sadar persamaan ini cuy. Foxy sama Wapol. Itu menggunakan alat-alat aneh gitu. Kayak Wapol kan ada meriam apa gitu. Si ini Foxy ada meriam ini. Tinju-tinju. Yang ada peluru makanya itu nanti keluarnya kaknya dia itu. Iya itu. Pokoknya aneh-aneh gitu lah. Agak absurd juga sih battle-nya. Tapi cukup bisa dinikmati. Iya, cukup seru loh pertarungannya. Soalnya kan kayak pukulannya kan delay damage-nya. Nah itu. Setelah slow-mo-nya habis. Jadi setelah kembali normal. Ya itu. Terus ada juga kayak trik-triknya Foxy yang dipakai lagi. Dia punya booster jadi hoki di kapal gitu. Luffy kayak iya. Di taunya dia orang lain karena kan Luffy kan polos. Gak mau dibodohi. Itu absurd sih. Begitu lihat mirip itu dia taunya. Oh jangan-jangan kamu. Kita kan pikir Foxy ya. Tapi ternyata Luffy bilang adiknya Foxy ya. Iya. Itu konyol dan bodoh sih. Terus sampai akhirnya ini yang ku bilang tadi, senjata rahasia yang mirip sama Wapol. Kalau Wapol meriam apa itu, Foxy ada ini, tinju-tinju raksasa. Belakangnya ada cermin, terus dia main pingpong, dipantulin tik-tuk. Noro beamnya itu karena cahaya bisa dipantulkan dengan cermin ya. Iya. Dan setelah itu, oh ya, ini kan pertandingannya kan bukan kayak KO atau gimana, tapi yang keluar arena dinyatakan kalah ya. Yes, betul. Jadi arena pertamanya itu kapal itu, jadi siapa yang keluar dari kapal itu yang kalah. Dan konyolnya juga cuy, dari senjata rahasia Foxy itu ternyata gampang solusinya. Pecahin aja kaca di belakang. Foxy,
Kocak. Dan tentu saja, walaupun setelah jatuh berkali-kali, Luffy tetap bangkit. Ya karena kan tidak dinyatakan kalah serta-merta karena KO ya, tapi harus keluar dari arena. Ya, Jadi Luffy walaupun jatuh berkali-kali tidak dinyatakan kalah karena dia kan belum keluar arena. Tapi dia tetap ini bangkit lagi. Sembari dia berkata, aku tidak mau kehilangan nakamaku. ya itu salah satu heroic moment juga sih. Meskipun di arc yang nggak terlalu deep, Ya, nggak terlalu dalam, ini salah satu poin penting sih. ya bahkan itu sampai membuat siapa? Foxy, krunya Foxy yang jadi penonton-penonton itu mensupport Luffy. Oh, Luffy, Luffy gitu. Iya, iya, itu kocak juga. Sampai dimarahi Foxy. Wih, kalian dukung siapa? Gitu. Mantap sih. Ini kayak cukup deep lah pesannya. Ya, Terus di momen-momen terakhir ini keren juga. Gomu-Gomu Gatling versus ini, jurusnya Foxy yang QB pukulan QB itu. Sama-sama gitu. Mantap. hmm, Sampai akhirnya Foxy Noro Beam. Terus hening. ya. Ternyata Luffy sudah menyimpan senjata rahasia, yaitu cermin yang memantulkan Noro Beam-nya kembali kepada Foxy, sehingga yang jadi lambat Foxy-nya ya. ya itu Terus ini seru juga ini. Terus setelah dilambatkan itu sama Luffy dipukul lagi kayak Gatling itu ya. Dududududu. final blow. Nah, terus lucunya, ayo semua kita hitung sama-sama. 10, 9 gitu. Itu mantap, Cak. Semua ngitung. Sampai anak buahnya Foxy ikut berhitung 3, 2, 1. Dar. Foxy Mantap. terhempas keluar dari arena. Yes. Lumayan lah, pertarungannya ini cukup asik lah. Yes. Dan akhirnya ini cuy. Kayak ngasih salam ini loh. Salam apa istilahnya? Salam rival. Kau pemenangnya, brother. Dikasih sodorkan tangan sama Foxy. Terus Luffy kasih tangannya. Saling salaman. Sama Foxy mau dibanting. Yo! Ternyata karet. Tapi Luffy karet, jadi nggak bisa ini. Iya, Bisa terbanting. kocak. Dan di saat penentuan Grand Prize dari Luffy karena telah memenangkan Devi Backfight. Ya, dapat pilihan tukang kayu. Nah ini ini ngakak juga sih. Ya, karena ceritanya kan Luffy kan kapalnya rusak. Pengen ada tukang kayu yang benar-benar di kapalnya. Ya, Terus yang pada mekaniknya di Foxy langsung, wah siapa yang mau dipilih? Ini. Gitu. ada cewek seksi. Keren-keren juga. Tukang kayu seksi. Namanya Gina. Luffy. Gina. Tapi Luffy minta bendera. Terus Sanji, loh, kenapa nggak Gina? Ini loh ada Gina, tukang kayu. Sanji. Iya Gina. Nah, Ya, ini. tapi akhirnya Luffy nggak memilih kru, tapi memilih simbol bajak lautnya Foxy. Terus ditukar coy sama Luffy. Tapi jangan khawatir, akan kuberikan simbol yang baru. Gambar tangan. Ya, gambar jelek. Yes. Dan itu berakhirnya dengan Devi itu Backfight. Pergilah tim, ya si Foxy pergi. This Belum is selesai ternyata. ini the real threat. Ancaman yang sesungguhnya. Yang di awal tadi sempat disebutkan Nah, Admiral Aokiji bersepeda dan ternyata muncul tiba-tiba. ya jadi Aokiji muncul di hadapan kru topi jerami. Iya. Dia datang tuh langsung kayak apa ya? Menyebut-nyebut si Robin ya. Iya, dia katanya mau ngelihat Robin gitu, keadaan Robin. Dan ini pas dulu pertama kali baca itu nggak seberapa ngerti. Tapi karena kita udah tahu keseluruhan cerita One Piece, terus kita baca ini lagi kayak, wow, ternyata sudah dipersiapkan segini matangnya. Ya,
Dan itu di-reveal sedikit tentang masa lalunya Robin ya, sama si Aokiji. Jadi gimana dia pindah dari satu organisasi ke organisasi lain. Bahkan dia bilang, semua grup yang dia masuki pasti akan hancur, tinggal dia sendiri. Ya. Terus Luffy kan marah. Oh ini Joy, ini sempat disinggung juga soal ini. Apa? Admiral Angkatan Laut. Nah ini sempat dijelasin sama Robin, ada 3 orang admiral, yaitu Aokiji, Akainu, sama Kizaru. Nah itu disebutkan Jadi Aokiji ini salah satunya ya. 3 orang ini pangkat tertinggi di marinir di bawah Sengoku. Nah itu. Sengoku itu jadi paling atas, terus 3 ini, trio ini. Aokiji ini salah satunya. Ya. Terus kekuatannya cuy. Untuk mengantarkan Tonjit, Ice Age. Shring. Wush. Mantap. Jadi dia bisa ke pulau berikutnya karena lautnya udah beku jadi es. Yes, overpower sih ini. Dan waktu itu Luffy, Zoro aja sempat mau ini ya, bertarung gitu. 3 lawan 1 loh. Oh iya. Tapi ternyata kekuatannya ini, wah, tidak bisa dikalahkan sebegitunya. Sampai-sampai Robin langsung dibekukan coy. Seluruh tubuh beku langsung. Terus aksi penyelamatan Luffy, siapa? Usopp, Chopper, bawa kabur. Gitu-gitu. Ya. Sampai akhirnya Luffy menantang duel 1 lawan 1. Aokiji 1-on-1, ya. Iya, itu mantap sih. Jadi si Zoro sama Sanji suruh pergi. Kalian pergi dulu gitu. Tapi seperti yang sudah bisa kita tebak, Luffy kalah telak. Langsung dibekukan juga. Beku juga ya Luffy. Dan ini kayaknya tapi si Aokiji ternyata masih nge-spare si Luffy ya, nggak dibunuh lah istilahnya. Oh iya, sempat disinggung juga kalau si Aokiji ini ada berutang budi. Ya, tentang Alabasta. Ya, sama Aokiji sempat disebutin soal kakeknya Luffy. Oh, teaser yang menarik. Oh iya. Oh, akhirnya aku baru ingat cuy, sorry, nambahin lagi. Aokiji sempat, kan pertama dia malas-malesan, nggak usah nangkap Luffy. Terus tiba-tiba dia kayak lupa ke-trigger apa, terus dia merasa kalau Luffy ini bakal jadi apa ya, ancaman nantinya di masa depan gitu loh. Harus dihentikan sekarang. Iya, sempat di itu. Soalnya kan sempat disinggung, meskipun saat ini Luffy dan kawan-kawan ini belum seberapa, bounty-nya masih 100 juta, tapi pertumbuhannya sangat cepat. Nah itu. Yang kita pikir saat itu 100 juta ini padahal udah tinggi, tapi masih 100 juta. Tapi ya ujung-ujungnya nggak dilakukan sama Aokiji. Malah dia nge-spare Luffy, terus dia pergi. Ya, dibiarkan beku lah si Luffy. Ya, di sini juga kita udah melihat sedikit karakteristiknya si Aokiji ya, yang misterius juga ya. Yes. Yang pelin-pelan. Nah, dan dia ini agak kocak juga sih. Pas awal kan dia keadilan pemalas, apa gitu. Terus dia tiduran sambil ngobrol. Ampas ya. Oke, dan Luffy berhasil diselamatkan dengan cara itu ya, sama kayak Robin, dikasih air supaya badannya bisa meleleh lagi gitu-gitu. Meleleh. Ya. Aokiji sempat lihat ini. Kayak di log postnya. Oh ya, kota tujuan mereka berikutnya Water 7 gitu. Ya, dan Water 7 itu arc yang akan kita bahas di J-pop berikutnya nanti. Itulah long line. Mantap. Oke, ada lagi yang mau nambahin atau kita langsung masuk ke ini penghargaan? Ya, langsung aja. Mulai dari best moment dulu. Ya, kalau aku best moment, kamu udah kepikiran belum? Aku udah. Ya, kamu dulu ya. Aku sih mikir. Kalau aku mungkin best moment ini ya. Waktu si Aokiji membukukan laut itu, Ice Age itu. Oh. Itu epic sih itu. Oke. Kalau aku mungkin best moment ini sih. Akhir pertarungan Luffy versus Foxy itu.
Yang habis di pukulan terakhir sama Yang Luffy. countdown itu. Iya itu. Countdown. 5, 4. Kayak tahun baru. Weh. Itu kayak wow. Mantap. Ya, ya. Itu cukup keren juga. Yes. Berikutnya MVP. Sudah kepikiran? Oke, MVP. Untuk MVP siapa ya? Mungkin aku dulu deh MVP. Oke. MVP kalau aku Aokiji sih. Ini kayaknya dia ini kayak setauku belum pernah ada yang bisa menghentikan kru topi jerami sampai segitunya sih. Atau ada ya? Sendirian. Iya, satu orang langsung trio itu sampai tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu sempat ada itu sih Wiper waktu di Pulau Langit, tapi itu kan cuman ini aja, cuman damage biasa. Ini kayak damage-nya gitu. Lebih berasa gitu, sampai benar-benar gak berkutik gitu. Mungkin itu sih kalau aku Aokiji. Iya, kalau aku apa ya? Kayaknya Aokiji juga sih. Foxy meskipun dia screen time-nya cukup panjang ya. Artinya ya mayoritas kan tentang pertarungan Devi Backfight. Tapi kayak gak berkesan gitu. Justru kemunculan Aokiji di akhir nih yang kayak gitu. Iya, dia kayak Aokiji itu kayak apa ya? Kayak ini loh. Ini kayak depannya Devi Backfight itu kayak buat full menghibur kita dengan action adegan action gitu sih. Ya. Oke, mungkin kita langsung Dan ini kita lanjut. ke scoring ya. Ya, ke penilaian. Jadi ya kayak tadi ya, maksudnya kayak akhirnya itu Devi Backfight-nya itu emang ya ini mungkin nggak cuma aku ya, tapi beberapa pembaca juga mungkin ada yang menganggap ini arc yang nggak penting. Ya, sering. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya bagian Devi Backfight itu dihilangkan tuh nggak akan mempengaruhi cerita juga gitu. Misalkan setelah ketemu Tonjit terus langsung Aokiji muncul tuh bisa aja. Jadi seolah-olah nggak pernah ada Devi Backfight gitu. Ya, bisa sih. Cuma kayak terlalu polos sih. Menurutku kalau misal langsung Tonjit, langsung Aokiji kayak udah susah-susah bikin pulau kayak gini nggak dimanfaatin gitu loh. Kayak sia-sia gitu. Ya. Ya itu diisi dengan Devi Backfight. Nah, jadi skornya berapa nih? Jadi apa ya? Ini kesannya ini kayak apa ya? Kayak filler tapi di manga, ngerti gak? Fillernya manga. Yang ku tangkap kayak gitu, fillernya manga ini. Jadi berapa? Tapi soalnya kan di arc ini yang berhubungan langsung dengan arc ke depan kan ya cuma Aokiji itu aja sih. Yes. Jadi kalau aku, tapi cukup fun sih ini. Kayak apa ya? Kayak break atau istirahat dari arc-nya yang panjang kayak tadi dari Skype ya. Ke arc berikutnya. Ini mungkin mirip-mirip Jaya ya. Ya, Jaya kan juga cukup. kayak perantara dan Tapi di persiapan. Jaya itu masih tapi di Jaya itu masih elemen ininya masih lebih banyak sih. Kayak apa? Teaser-teaser ke depannya. Kalau ini kan kurang. Di Jaya itu ada Blackbird, Mombran, Norland, Cricket. Iya. Ini Setupnya sebagai lebih berisi. ya. Ini mungkin agak rendah ya. Kalau aku sih sekitar 7 kali. 7, oke. Kalau aku mungkin antara 7,5 sampai 8. 7,75, bisa nggak? Boleh. Kenapa? Karena ya meskipun ini kesannya kayak filler, tapi menurutku arc ini kayak padat berisi gitu loh. Actionnya, bukan kalau dari bobot nilai apa, value-nya itu ada sedikit lah. Nggak sedip, nggak sedalam arc-arc lain, tapi kalau dari actionnya itu kayak full pack, full komedi, full ini apa ya, kayak kita bisa menikmati, anggapannya kita nonton inilah, movie Stampede. Ceritanya nggak ngerti apa, pokoknya wow seru ini, wow, no. Blar gitu. Ya. Jadi kesannya apa? Kayak film yang kita nonton waktu nonton tuh kayak wah seru. Tapi lama-lama kita
lupa film ini, ngerti gak? Ya. Tapi kalau menurutku base ini value-nya juga ada loh. Value dari arc ini paling mantap itu pas Luffy ngomong itu, pas sudah sekarat lawan Foxy, dia kan bilang walaupun harus mati aku tidak akan menyerahkan teman-temanku itu. Nah itu Ya. salah satu poin deep juga. Terus ini juga ada pertanyaan juga, kayak konsep Davy Backfight ini kan harusnya kan ada di semua kalangan bajak laut kan. Tapi kenapa cuma lawan Foxy aja, ngerti gak? Karena Foxy memanfaatkan Kan kesempatan bisa. itu. Maksudnya kan bisa aja ada Luffy ketemu bajak laut lain, misalnya ketemu Lau nih, terus Ya. mau sama ininya terus Baiklah. kita Davy Backfight gitu. Maaf, Lau itu Kayak siapa ya? Shokugeki no Soma kayak gitu. Lau itu siapa ya? Kita belum sampai. Oh. Oh, sorry. ulang. Ya sebut saja bajak laut Lau lah. Kata aja kayak berikutnya Luffy ketemu bajak laut lain terus ada Davy Backfight lagi nggak? Bisa gitu nggak? Iya juga ya. Ya cuman karena Ya, berlaku universal nggak ini Davy Backfight ini, atau cuma berlaku sama timnya Foxy aja? universal harusnya. Kan sebelum tarung Usopp, Nami, Robin kan udah tahu tentang Davy Backfight. Mungkin nggak semua ini. Misteri. Ini misteri One Piece yang belum ada jawabannya. Harus ditanyakan di SBS. Iya juga ya. Oh sama kayak gini loh konsepnya cuy. YouTuber toh. Ada YouTuber. Kalau kamu pingin sukses di YouTube, kamu bikin prank. Nah, tapi kenapa ada YouTuber yang nggak bikin prank? Ngerti nggak maksudku? Oh, jadi Foxy ini tukang ngeprank. Ya, bisa dibilang gitulah ya. Tapi the whole idea paham tau maksudku? Ya. Yes, itulah. Jadi dia memanfaatkan kelemahan dari Davy Backfight. Mungkin itu ya. Kelemahan dari kru lain yang nggak siap akan Davy Backfight. Mungkin gitulah. Entahlah. Oh, ini dari, ingat gak ada satu movie One Piece anime ya, the movie itu yang kayak gini juga, ada kayak pertarungan games lawan bajak laut lain gitu. Oh, iya ya pernah tahu. Movie 4 kalau nggak salah ya. Pokoknya ada timnya juga, mirip-mirip gini lah, ada Usopp lawan timnya musuh, terus ada Sanji lawan siapa gitu. Kalau nggak salah. Itu kayak pertarungan masa gitu. Iya ya. Tapi masanya kayak di wajan raksasa gitu. Ini bisa jadi ide baru coy. J-Mob. Jurnal movie One Piece gimana? Oke, next kita bahas itu deh. Oke, Mungkin- sekian aja untuk ini, udah cukup panjang kemana-mana ini bahasanya. Oke. Ya udah, itu sekian dari kami untuk J-Pop dari Long Ring Longland. Berikutnya ya, yang akan kita bahas Arc Water 7. Ini aku bacain dulu chapternya karena ini cukup panjang. Rencananya sih bagi 2 part ya. Jadi Water 7 part 1 sama Water 7 part 2. Ini aku udah sempat tadi lihat-lihat dan kayaknya yang pas, chapter yang pas 322 sampai chapter 349. Untuk episodenya 229 sampai episode 246. Nah, jadi itu setengah arc Water 7 ya. Oke, jadi kalau kalian ada pendapat soal arc ini atau ada komentar-komentar lain, kalian boleh tulis di kolom komentar di YouTube ataupun di Instagram, di fanpage Facebook kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, favoritkan, berlangganan, dan lain-lain lah yang bisa kalian lakukan untuk support podcast ini. Ya, dan akhir kata saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.